got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come. I got 3 old thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitri dengan NIM 2023 0501030338 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas B. Baik, di sini saya akan membahas 7 materi dari akuntansi manajemen sebagai syarat ujian akhir semester. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Jadi, materi pertama yang akan saya bahas yaitu analisis pengambilan keputusan jangka pendek, keputusan produksi. Pengambilan keputusan jangka pendek atau yang juga dikenal sebagai tactical decision making merupakan pengambilan keputusan berskala kecil dengan tujuan memilih di antara beberapa alternatif strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Menurut Mulyadi, terdapat 4 kategori keputusan jangka pendek, yaitu yang pertama, membeli atau membuat sendiri. Keputusan membeli atau membuat sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu perusahaan yang sebelumnya memproduksi produk sendiri, kemudian mempertimbangkan akan membeli produk tersebut dari pemasok saja. Dan yang kedua, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Pada perusahaan yang memproduksi produk bersama akan dihadapkan dengan pengambilan keputusan apakah sebaiknya langsung menjual atau memproses terlebih dahulu suatu produk setelah titik pemisah spill off point. Dan yang ketiga, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu. Suatu keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan kegiatan operasi suatu produk lain yang mengalami kerugian dan akan diperkirakan berlangsung secara terus-menerus. Dan yang keempat, menerima atau menolak pesanan khusus. Pengambilan keputusan ini terjadi pada perusahaan yang masih mempunyai kapasitas yang belum optimal atau sering disebut sebagai kapasitas menganggur. Next, teori pengambilan keputusan dalam manajemen. Di dalam kegiatan sehari-hari, keputusan manajemen dapat digolongkan ke dalam 2 kelompok besar. Yang pertama, keputusan rutin, yaitu keputusan manajemen yang terjadi secara berulang-ulang dengan kondisi yang sama. Adapun contohnya, yang pertama, pembuatan order pembelian, dan yang kedua, pemeliharaan, yang ketiga, pengajian bulanan, dan yang keempat atau yang terakhir, penghitungan biaya lembur. Dan bagian B, keputusan khusus, yaitu keputusan manajemen yang tidak rutin terjadi. Keputusan ini menyangkut masalah yang spesifik, khusus, sehingga untuk memutuskannya diperlukan informasi analisis yang seksama. Adapun contohnya, membeli atau membuat sendiri, dan yang kedua mengganti aktiva tetap, dan yang ketiga menerima atau menolak pesanan khusus, dan yang keempat melanjutkan proses produksi, yang kelima menutup segmen usaha, dan yang terakhir menentukan alokasi sumber daya ekonomi yang terbatas. Sedangkan konsep-konsep biaya dalam pengambilan keputusan jangka pendek terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, sunk cost. Sunk cost adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan tidak dapat dikembalikan. Dan yang kedua, opportunity cost. Opportunity cost adalah kesempatan yang hilang karena perusahaan memiliki suatu alternatif tertentu dibandingkan dengan alternatif lainnya. Dan yang ketiga ada relevant cost. Relevant cost atau biaya yang relevan adalah biaya yang digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan. Dan materi kedua yang akan saya bahas yaitu sistem manajemen biaya dan activity based management. Manajemen biaya adalah proses perencanaan, pengendalian, dan pengawasan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan bisnis atau proyek untuk memastikan bahwa semua pengeluaran terkendali dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan activity based management adalah suatu pendekatan yang terintegrasi di seluruh sistem yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas yang bertujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang diharapkan. Manajemen berbasis aktivitas menekankan pada perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan analisis proses.
penerapan manajemen biaya dalam perusahaan, yaitu perencanaan dan penganggaran biaya. Perusahaan menetapkan anggaran untuk setiap departemen, proyek, atau aktivitas operasional berdasarkan perencanaan yang matang. Dalam tahap ini, perusahaan memperkirakan semua biaya yang dikeluarkan seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan lainnya. Manajemen biaya dalam tahap ini memastikan bahwa anggaran tersebut realistis dan memperkembangkan kebutuhan perusahaan serta kondisi pasar. Next, activity based management memiliki banyak manfaat bagi perusahaan. Manfaat utama activity based management adalah dengan penerapan ABM, selain dapat digunakan sebagai pengukur kinerja keuangan maupun non-keuangan. Perusahaan dapat melakukan efisiensi biaya-biaya yang telah terjadi dalam operasi perusahaan dengan cara mengeliminasikan aktivitas tidak bernilai tambah. Di samping itu, ABM dapat menjamin bahwa pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengendalian berdasarkan pada isu-isu bisnis dari luar dan tidak semata-mata berdasarkan informasi keuangan. Dan yang pertama itu ada pengurangan biaya, kedua ada efisiensi, dan yang ketiga ada pengertian hotel. Lanjut, materi ketiga yaitu standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Standar costing atau biaya standar adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk mengukur dan mengendalikan biaya produksi dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian biaya standar menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Carter. Biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah produk tertentu selama satu periode. Sementara menurut Mulyadi, mendefinisikan biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka. Jenis-jenis biaya standar. Yang pertama itu ada standar teoris. Standar teoris disebut juga dengan standar ideal, yaitu suatu standar yang ketat, yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dicapai, sebab banyak faktor non-teknis yang mempengaruhi kegiatan produksi. Dan yang kedua ada standar biaya waktu yang lalu. Rata-rata biaya waktu yang lalu dapat mengandung biaya-biaya yang tidak efisien, yang seharusnya tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Dan yang ketiga ada standar normal. Standar normal didasarkan atas taksiran biaya yang di masa yang akan datang di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. Dan yang terakhir ada standar pelaksanaan terbaik. Standar ini didasarkan pada tingkat yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Lanjut, penentuan biaya standar. Menurut Mulyadi, prosedur penentuan biaya standar dibagi ke dalam 3 bagian, meliputi biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya overhead pabrik standar. Biaya bahan baku standar itu terdiri dari kuantitas standar dan harga standar. Penentuan kuantitas standar bahan baku dimulai dari penetapan spesifikasi produk, baik mengenal ukuran, bentuk, warna, karakteristik pengolahan produk maupun mutunya. Dan yang kedua ada biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar terdiri dari 2 unsur, yaitu jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik standar. Tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarankan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Materi keempat yaitu sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost. Anggaran biaya fleksibel adalah skedul biaya yang menunjukkan bagaimana masing-masing biaya akan berubah dengan perubahan volume, output, atau aktivitas. Dengan demikian, anggaran fleksibel menyatakan hubungan antara volume dan biaya dalam suatu relevan volume yang terbatas. Support activity cost yakni alokasi biaya departemen pendukung digunakan untuk menentukan harga jual produk atau jasa, mengevaluasi kinerja eksposisional dan dalam perencanaan dan pengendalian biaya. Namun metode alokasi biaya departemen
Pendukung memerlukan informasi yang cukup akurat tentang volume produksi atau jumlah unit jasa yang diberikan. Dan ada karakteristik anggaran fleksibel. Anggaran statis sesuai untuk tujuan perencanaan, namun tidak sesuai untuk mengevaluasi pengendalian biaya jika tingkat aktivitas aktual berbeda dengan yang direncanakan, maka akan sulit untuk membandingkan biaya aktual dengan anggaran statis. Jika aktivitas lebih tinggi dari yang diharapkan, maka biaya variabelnya seharusnya lebih tinggi dari yang diharapkan. Lanjut, komponen anggaran fleksibel terbagi menjadi dua, yaitu pertama, pengertian aktivitas biaya. Aktivitas biaya adalah segala jenis kegiatan yang dilakukan dalam proses produksi atau penyediaan produk atau jasa. Aktivitas ini menghasilkan penggunaan sumber daya perusahaan seperti tenaga kerja, bahan baku, dan fasilitas yang pada gilirannya menghasilkan biaya. Dan yang kedua ada jenis-jenis aktivitas biaya. Ada beberapa jenis aktivitas. Yang pertama, aktivitas berbasis volume. Itu terkait dengan volume produksi atau tingkat kegiatan perusahaan. Yang kedua ada aktivitas berbasis waktu, yaitu terkait dengan waktu yang dihabiskan untuk melakukan aktivitas tertentu. Dan yang ketiga ada aktivitas berbasis produk, terkait dengan karakteristik produk atau jasa yang dihasilkan. Dan yang keempat ada aktivitas berbasis pelanggan, terkait dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan, relevansi dengan penganggaran fleksibel. Lanjut, materi kelima yaitu akuntansi pertanggungjawaban dan total quality management. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat pertanggungjawaban pada keseluruhan organisasi itu dan mencerminkan rencana dan tindakan setiap pusat pertanggungjawaban dengan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggung jawab tersebut. Adapun jenis-jenis pusat pertanggungjawaban yaitu yang pertama ada pusat biaya. Pusat biaya merupakan yang beberapa penerimaannya atau biayanya tidak mempunyai kaitan erat dan nyata dengan keluaran atau hasil berupa barang dan jasa Departemen Pemasaran, Departemen Keuangan, Departemen Akuntansi, dan Departemen Personalia merupakan contoh departemen pada pusat biaya. Dan yang kedua ada pusat pendapatan, merupakan pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab perihal pendapatan. Contohnya itu dari pusat pendapatan adalah Departemen Pemasaran, pusat distribusi, dan daerah penjualan. Dan yang ketiga ada pusat laba. Menurut Lubis, dalam penelitian dijelaskan bahwa pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab penuh terhadap pendapatan dan biaya. Dan yang keempat ada pusat investasi. Menurut Haryanja dan Meriani dijelaskan bahwa manajer pusat investasi bertanggung jawab untuk pendapatan biaya dan aset operasi guna mendapat hasil yang memuaskan. Yang kinerja dari manajer pusat investasi dilihat secara periodik, umumnya setiap bulan, dengan ukuran kembalian investasi atau nilai tambah ekonomi. Next, tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Tujuan penerapan akuntansi pertanggungjawaban menurut Hansen dalam Rabin dijelaskan bahwa akuntansi pertanggungjawaban bermaksud menularkan perbuatan dengan aturan, maka individu atau agenda perusahaan akan diselaraskan guna memperoleh target bersama. Akuntansi pertanggungjawaban berguna atas berlangsungnya organisasi berupa ketetapan yang diambil sesuai tujuan waktunya, serta berdasarkan tingkat manajemen yang ada dan organisasi dipisahkan sebagai bagian yang lebih kecil agar mudah dikendalikan. Lanjut, materi yang keenam yaitu Investment Center and Transfer Pricing.
Investment center adalah salah satu bagian atau unit dalam struktur organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset perusahaan serta mengukur kinerja berdasarkan hasil laba yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan. Berbeda dengan unit seperti cost center yang fokus pada pengelolaan biaya atau profit center yang hanya berorientasi pada penghasilan laba, investment center melibatkan pengelolaan aset serta evaluasi laba relatif terhadap modal yang digunakan. Metode yang digunakan dalam transfer pricing. Transfer pricing adalah mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga dalam transaksi antar entitas yang berada dalam satu grup perusahaan. Afiliasi. Mekanisme ini penting terutama bagi perusahaan multinasional karena memengaruhi alokasi laba dan beban pajak di berbagai yurisdiksi. Adapun metode utama dan cara penerapannya itu terbagi jadi 5 bagian. Yang pertama ada comparable unit-rolled price, yang kedua ada result price method, yang ketiga ada cost plus method, dan yang keempat ada traditional net margin, dan yang kelima ada profit split method. Next, hubungan antara investment center dan transfer pricing dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Center dan transfer pricing memiliki hubungan yang erat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, khususnya dalam perusahaan multinasional atau organisasi dengan struktur yang investment. Adapun hubungan keduanya terdiri jadi 6 bagian. Yang pertama ada investasi center sebagai unit akuntabilitas, dan yang kedua ada transfer pricing sebagai instrumen alokasi sumber daya, dan yang ketiga ada hubungan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Yang keempat ada optimalisasi keputusan investasi, dan yang kelima ada pengaruh terhadap motivasi dan akuntabilitas, dan yang keenam ada efek regulasi pajak. Lanjut materi ke-7, yaitu hybrid product costing. Hybrid product costing adalah metode penghitungan biaya produk yang menggabungkan 2 pendekatan utama dalam sistem biaya, yaitu job order, costing, dan proses. Costing metode ini digunakan dalam perusahaan yang memproduksi barang dengan karakteristik berdasarkan pesanan job order maupun berdasarkan proses produksi berkelanjutan. Adapun karakteristik hybrid product costing itu yang pertama penggabungan 2 sistem biaya, yang kedua ada fleksibilitas dalam penanganan berbagai jenis produk, yang ketiga ada pengalokasian biaya berdasarkan sumber yang tepat, yang keempat ada pengendalian biaya yang lebih akurat, dan kelima ada dapat meningkatkan akurasi penempatan harga jual. Next, penerapan hybrid product costing. Ada 5. Yang pertama definisi dan tujuan penerapan hybrid product costing. Kedua ada langkah-langkah penerapan hybrid product costing. Dan yang ketiga keuntungan penerapan hybrid product costing. Keempat ada tantangan dalam penerapan hybrid product costing. Dan yang kelima atau terakhir studi kasus penerapan hybrid costing. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.